Hai guys, salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita belajar sejarah ya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa pahlawannya dan menjadikan kisah-kisah heroisme para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan menjadi kisah inspiratif yang berguna bagi kita untuk mengisi kemerdekaan. Dan salah satu cara mengisi kemerdekaan adalah menjadikan diri kita menjadi orang yang berintegritas, menjadikan diri kita menjadi orang yang berguna dan berbakti pada negeri kita. Dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan, salah satu peristiwa yang menjadi momentum penting dalam mempertahankan kemerdekaan sekaligus juga membangkitkan semangat para pemuda pada saat itu adalah peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato yang kini bernama Hotel Majapahit pada tanggal 19 September 1945. Dari sejarah itu kita belajar bahwa para pendahulu kita rela mengorbankan nyawa bagi kemerdekaan negeri kita. Apalagi kita sekarang di zaman milenial ini, zaman revolusi 4.0, zaman metaverse, tentu kita harus lebih semangat untuk bekerja demi negeri kita. Sejarah Hotel Yamato ini ya dimulai dari upaya Belanda, ya, orang-orang Belanda yang menaikkan bendera merah putih biru. Padahal ketika itu kita sudah merdeka. Bendera merah putih sudah berkibar di mana-mana. Sehingga ketika ada orang ingin memasang bendera asing, tentu harus izin. Dan mereka tidak izin. Oleh hal tersebut, para pemuda kita kemudian bergerak ya ke Hotel Yamato yang berujung pada perobekan bendera merah putih biru, ya, yang birunya dirobek sehingga tinggal merah putih bendera negara kita. Wah, saya merinding nih menjelaskan heroismenya, kemudian juga tepat berada di hotelnya, membayangkan bagaimana saat itu peristiwa terjadi. Ya, kalau sekarang tentu sudah ramai ya. Sekarang sudah sangat ramai ya. Nah, kita bisa melihat ini suasana dari Hotel Majapahit. Ya, ini suasana Hotel Majapahit pagi ini. Hotel Majapahit berada di Jalan Tunjungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Ya, di sini juga ada beberapa momen bersejarah ya dalam bentuk prasasti tulisan. Pada tanggal 19 September 1945, ketika melihat bendera merah putih biru, bendera Belanda ya, berkibar di Hotel Orange atau Yamato Hotel, kemarahan rakyat dan pemuda-pemuda Surabaya tidak tertahan lagi. Dengan serempak rakyat bergerak, suasana menjadi panas, Jalan Tunjungan menjadi lautan manusia yang bergelora. Wah, berarti ini dulu ini teman-teman, ini adalah lautan manusia di sini ya, karena mereka ingin bendera merah putih biru itu diturunkan ketika itu ya, sehingga ketika tidak mau turunkan terjadi insiden perobekan ya, yang dirobek adalah birunya saja sehingga tetap menjadi atau menjadi bendera dwi warna ya. Kita lanjutkan membacanya. Terjadilah insiden bendera ya, fajar permulaan meletusnya api revolusi karena rakyat hanya menghendaki supaya
sang Dewi warna merah putih saja yang berkibar di angkasa Indonesia. Sedang si 3 warna atau bendera Belanda harus turun. Kemudian berkibarlah sang Dewi warna hingga detik sekarang. Dan untuk seterusnya sebagai lambang kemegahan dan kejayaan Nusantara bangsa. Jadi teman-teman, bendera itu adalah simbol kedaulatan bagi suatu negara. Sehingga tidak boleh ada bendera lain di wilayah NKRI tanpa seizin pemerintah kita. Ya, itulah sebabnya bendera-bendera asing yaitu adanya di daerah ekstrateritorial kita yaitu yang ada di ekstrateritorial, misalnya di kedutaan besar gitu ya, itu baru bolehlah bendera asing. Tapi ketika misalnya di tempat-tempat bendera asing itu misalnya ketika ada conference atau ada misalnya tinggi tukul harus seizin, dan karena kita penyelenggara biasanya kita mengizinkan seperti itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Tapi Belanda yang ingin berniat untuk menjajah kita kembali, tidak mengakui kedaulatan kita, melecehkan bendera merah putih karena memasang bendera merah putih biru, akhirnya mereka harus kita berikan pelajaran oleh para pemuda saat itu. Sehingga kemudian terjadilah insiden karena mereka tidak mau kooperatif padahal para pemuda itu sudah kooperatif loh. Mereka mau berunding gitu kan. Malah ada para pemuda yang menjadi pahlawan sehingga beliau itu harus gugur. Tapi ketika itu para pahlawan gugur merupakan suatu kemuliaan untuk mempertahankan kemerdekaan. Di sini ada juga tulisan, di tempat ini terjadi insiden perobekan bendera 3 warna, kemarahan rakyat dan pemuda memuncak. Tanggal 19 September 1945 meminta agar bendera diturunkan. Pemuda Eskasman bersama-sama dengan pimpinan pemuda Republik Indonesia yaitu Ruslan dan Sumarsono berhasil menggerakkan massa rakyat untuk datang ke Jalan Tunjungan. Pemuda Kusno adalah pegawai kantor Kabupaten Surabaya. Hasilnya pegawai negeri ketika itu, dengan segala rintangan dan ancaman dari pihak Belanda maupun serdadu Jepang, mampu naik ke atas lalu menyobeknya dan menaikkan kembali yang hanya tinggal merah putih dalam ukuran yang tidak seimbang. Memang karena 3 warna tapi setidaknya simbol bahwa itu adalah bendera warnanya merah putih merupakan simbol bendera kita. Dari pihak Belanda yang namanya Erplukman tewas, tubuhnya robek-robek, bekas tusukan senjata logam dan takeyari. Jadi di sini kita belajar bahwa para pahlawan telah memperjuangkan negeri ini, dan kembali kita ingatkan, saya ingatkan bagi saya sendiri dan teman-teman semua, ayo mari kita berbakti untuk negeri kita. Kita isi kemerdekaan yang telah diperjuangkan, kita bangun negeri kita dengan semangat anti korupsi. Salam anti korupsi untuk para sahabat-sahabatku dan salam sehat.